Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ernawati dengan NIM 2502011 akan menjelaskan laporan praktikum botani umum saya yang berjudul Morfologi dan Anatomi Bunga dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MP DPhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Morfologi bunga merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk dan struktur luar bunga sebagai organ reproduksi generatif tumbuhan berbiji. Bunga tersusun atas bagian utama yaitu kelopak kaleks, mahkota, krowl, benang sari stamen, dan putik pistilum yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Studi morfologi membantu dalam identifikasi spesies tumbuhan berdasarkan ciri visual dan susunan organ bunganya secara sistematis. Sutrisno, 2020. Anatomi bunga berfokus pada struktur dalam jaringan bunga yang mendukung fungsi reproduksinya, seperti jaringan pengangkut, epidermis, dan sel penyusun benang sari serta putik. Pengamatan anatomi dilakukan melalui preparat mikroskopis untuk memahami hubungan antara struktur sel dan fungsinya dalam pembentukan gamet. Pengetahuan ini penting untuk memahami mekanisme fisiologis yang terjadi selama pembentukan biji dan perkembangan bunga. Rahmawati, 2019. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga kelopak, mahkota, benang sari, putik, mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif benang sari, putik, ovarium, membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat yang digunakan yaitu mikroskop cahaya kaca objek, kaca penutup ketelup atau kaca pembesar botol semprot, pipet tetes tisu, alat tulis. Buku gambar bahan yang digunakan yaitu kembang sepatu bunga trompet, bunga pisang, bunga sawit betina, bunga sawit jantan. Cara kerja praktikum morfologi dan anatomi bunga. Siapkan bunga monokotil misalnya kelapa sawit dan dikotil misalnya kembang sepatu. Amati bagian morfologinya seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, tangkai, dan dasar bunga. Lalu catat warna, bentuk, simetri, serta jumlah perhiasan bunga monokotil kelipatan 3, dikotil kelipatan 4 atau 5. Selanjutnya, pilih organ bunga, benang sari atau putik, buat irisan tipis, letakkan di kaca objek, tetesi aqueous, safranin, dan fast green, kemudian tutup kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. Identifikasi bagian anatomi yang tampak, lalu gambar dan beri keterangan hasil pengamatan. Putik pada kembang sepatu terdiri atas kepala putik, tangkai putik panjang, dan ovarium di bagian dasar. Kepala putik berbentuk bulat kecil berjumlah 5 yang berfungsi menangkap serbuk sari. Ovarium mengandung banyak bakal biji yang berkembang setelah pembuahan. Benang sari kembang sepatu berjumlah banyak dan menyatu membentuk tabung di sekitar putik. Tiap benang sari memiliki kepala sari di ujung tangkai sari yang menghasilkan serbuk sari halus berwarna kuning. Struktur ini mendukung efisiensi penyerbukan. Putik bunga trompet terletak di bagian tengah tabung bunga, terdiri dari kepala putik bercabang 2 dan ovarium inferior. Fungsi utama putik ini adalah menangkap serbuk sari dan menyalurkannya menuju ovarium untuk proses pembuahan. Benang sari bunga trompet berjumlah 5 dan menempel pada mahkota bunga. Tiap tangkai sari memiliki kepala sari yang berisi serbuk sari berbentuk bulat. Posisi benang sari mendukung proses penyerbukan silang oleh serangga. Bunga sawit betina berukuran besar, tidak memiliki benang sari, dan mengandung ovarium besar dengan banyak bakal biji. Mahkota kecil berwarna kekuningan, tersusun rapat membentuk tandan. Fungsinya utama untuk menghasilkan buah sawit. Bunga sawit jantan memiliki banyak benang sari dengan kepala sari memanjang yang menghasilkan serbuk sari dalam jumlah besar, tidak memiliki ovarium. Tersusun rapat pada tandan dan berfungsi untuk penyerbukan bunga betina. Bunga pisang termasuk monokotil dengan perhiasan bunga kelipatan 3. Memiliki bentuk memanjang dengan kelopak keras berwarna merah keunguan. Tiap bunga mengandung putik dan benang sari, namun sebagian steril. Morfologi bunga menunjukkan variasi bentuk dan struktur yang disesuaikan dengan cara penyerbukan dan perkembangan spesies tumbuhan. Bunga kembang sepatu dan trompet memperlihatkan adaptasi morfologi dengan warna dan bentuk menarik yang memudahkan serangga melakukan penyerbukan. Pengamatan terhadap organ seperti kelopak, mahkota, benang sari,
dan Putik membantu memahami hubungan antara struktur luar dan fungsi reproduksi bunga. Suryani, 2021. Anatomi bunga memperlihatkan susunan jaringan yang mendukung proses fisiologis di dalam organ bunga. Jaringan parenkim, silam, dan floem mengatur penyaluran air dan nutrisi, sedangkan jaringan reproduktif seperti kantung serbuk sari dan ovarium berperan langsung dalam pembentukan biji. Melalui pengamatan anatomi bunga monokotil seperti pisang dan sawit, diketahui adanya perbedaan susunan jaringan dibandingkan dikotil seperti kembang sepatu dan trompet Fadilah, 2020. Dari hasil pengamatan, setiap bunga memiliki ciri morfologi dan anatomi yang khas sesuai jenisnya. Bunga dikotil seperti kembang sepatu dan trompet memiliki perhiasan bunga kelipatan 5, sedangkan bunga monokotil seperti pisang dan sawit berkelipatan 3. Anatominya memperlihatkan perbedaan susunan jaringan pada benang sari, putik, dan ovarium. Perbedaan struktur ini mencerminkan adaptasi evolusi terhadap mekanisme penyerbukan dan reproduksi yang penting untuk kelangsungan hidup serta keberagaman spesies tumbuhan berbunga. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.